Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di sejumlah daerah, di antaranya ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan pantau, yang pertama kita ke Makassar, Sulawesi Selatan terlebih dahulu. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Winda Anggraini di sana, langsung dari Pantai Losari. Selamat siang, Winda. Bagaimana kondisi perayaan di sana dan kenapa Pantai Losari ini dijadikan tempat untuk merayakan kemerdekaan tahun ini? Iya, Tristia, Cynthia dan juga saudara, anjungan Pantai Losari dipilih oleh pemerintah Kota Makassar untuk pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dan juga penurunan bendera merah putih di hari ini karena lokasi ini dinilai sesuai dengan jumlah peserta upacara dan juga tamu undangan yang hadir secara terbatas dan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama upacara berlangsung. Untuk pemilihan tempat Pantai Losari sebagai lokasi upacara ini adalah pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar karena di tahun-tahun sebelumnya upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di lapangan Karebosi Makassar. Akan tetapi mengingat pandemi COVID-19 saat ini yang masih berlangsung, akhirnya pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk melaksanakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun di Anjungan Pantai Losari Makassar. Dan selain itu, Anjungan Pantai Losari Makassar ini juga merupakan ikon kebanggaan dari Kota Makassar. Pada hari ini juga ada sejumlah agenda juga yang tadi sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Selain upacara bendera merah putih, selanjutnya dilanjutkan dengan upacara tematik membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter di Anjungan Pantai Losari, Adristia. Oke, Winda, selain itu juga kita juga masih ingat bahwa saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Lantas bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Iya, pada pelaksanaan upacara bendera sejak pagi hari tadi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seluruh peserta upacara tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak satu sama lain. Semua yang hadir di sini terlebih dahulu harus menjalani swab antigen terlebih dahulu. Jadi semuanya memang harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu jumlah tamu undangan juga yang dibatasi. Yang hadir hanya sekitar 30 orang dari Forkopimda Kota Makassar. Yang tadi juga hadir adalah Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, kemudian Ketua DPRD Kota Makassar, beserta Forkopimda lainnya dan juga seluruh camat dari Kota Makassar yang juga hadir. Selain itu juga yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah formasi pasukan pengibar bendera yang dimana biasanya jumlahnya 70 orang, akan tetapi tahun ini hanya 35 orang yang terdiri dari pasukan 8, 17 dan juga 45. Jadi memang ada penyederhanaan pelaksanaan upacara bendera merah putih di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini karena mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kemudian yang menjadi spesial pada hari ini dalam pelaksanaan ataupun juga peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun di Kota Makassar, selain ada upacara pengibaran bendera merah putih, kemudian dilanjutkan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah tadi dengan upacara tematik yaitu pembentangan bendera merah putih di atas Laut Makassar sepanjang 1.000 meter yang dimana ini dilakukan oleh 76 personil TNI, Polri dan juga nelayan di atas perahu katinting ataupun juga perahu tradisional Makassar dengan perahu pinisi juga, perahu dari Kota Makassar yang dimana tadi ini juga menyita perhatian dari para peserta upacara melihat begitu indahnya bendera merah putih dibentangkan di atas laut. Dan bendera merah putih ini dibentangkan dalam 3 bentangan yang dimana 3 bentangan ini memiliki arti masing-masing, yaitu semangat untuk terus bangkit, semangat untuk pemulihan ekonomi, kemudian semangat untuk bangkit di pandemi COVID-19 seperti ini, bangkit untuk aspek kesehatan dan juga aspek sosial. Jadi itulah tadi perayaan
yang dilaksanakan di Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari. Adristia. Baik, dari Makassar kita akan lihat juga bagaimana peringatan di hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Gedung Negara Gerahadi. Selamat siang, Kika. Ini kita tahu bahwa tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan 17 Agustusan di tengah pandemi. Seperti apa suasananya di sana, Kika? Iya, Dristi dan juga saudara, yang pastinya protokol kesehatan yang diterapkan selama pelaksanaan untuk upacara hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ada 50 orang undangan yang dipastikan di luar nama-nama dari 50 orang tersebut tidak diperkenankan untuk masuk. Hanya 50 orang undangan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Dan sebelum undangan atau para peserta upacara ini bisa mengikuti jalannya upacara, mereka diwajibkan untuk mengikuti swab antigen, di mana dari hasil swab antigen ini nantinya yang menjadi kunci untuk mereka bisa memasuki lokasi upacara dengan catatan hasilnya harus negatif. Lalu juga kemudian yang saat ini diterapkan untuk pelaksanaan upacara ini adalah menjaga jarak serta tetap harus memakai masker selama jalannya prosesi upacara yang dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi ini. Total ada 50 orang undangan yang seperti saya sampaikan tadi, lalu juga ditambah ada 38 orang perwakilan dari kabupaten kota di wilayah Jawa Timur yang juga turut diundang dalam pelaksanaan upacara ini. Dan untuk menghindari kerumunan, untuk sesi upacara dibagi dari pada saat pagi hari, yaitu adalah upacara pengibaran bendera merah putih, dilaksanakan ada 38 orang ditambah 50 orang undangan. Lalu pada saat sore nanti, rencananya juga ada 38 orang perwakilan dari kabupaten kota yang juga akan berpartisipasi dalam jalannya upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. Sementara itu, saudara, tadi upacara pada pukul 8 pagi tadi juga dihadiri oleh Forkopimda, jajaran Forkopimda, dan juga dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di mana pada tahun 2021 ini tema besar yang diambil adalah untuk mengajak masyarakat Jawa Timur untuk menggelorakan semangat gotong royong untuk mengatasi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini kasus COVID-19 juga masih terus bertambah di wilayah Jawa Timur, sehingga harapannya dengan adanya semangat ini yang juga kemudian disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur, ini juga kemudian bisa saling bahu-membahu masyarakat untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini tentunya dengan aman. Demikian, Adristia. Ya, Kika, selain tadi ada perayaan ataupun upacara pengibaran bendera, ada cerita unikah yang terjadi dalam perayaan 17 Agustus di Surabaya? Ada, jadi di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana tadi pada pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, para pengendara yang akan melintasi di pusat kota Sidoarjo ini diwajibkan untuk berhenti sejenak. Lalu kemudian para pengendara ini baik roda 2 maupun roda 4 diminta untuk kemudian bersikap hormat dan juga kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk prosesi ini juga didampingi oleh pihak kepolisian dari Polresta Sidoarjo. Mengapa mereka harus berhenti dan juga kemudian melakukan sikap hormat? Tujuannya ini adalah untuk memberikan semangat kemerdekaan Republik Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Jadi itu bagian dari uniknya untuk beberapa menit pada pukul 10:17 seluruh kendaraan tidak hanya di Sidoarjo saja tapi di seluruh wilayah Jawa Timur ini para pengendara juga diminta untuk sikap yang sama sekaligus untuk mengenang para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Adristia. Baik, terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Winda Enggraini yang melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih kawan-kawan.